Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artika Sepriani, NIM 12006272202, kelas 5B Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Ingat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Materi lingkungan makro dan lingkungan mikro pemasaran, bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Yang pertama, latar belakang. Sebelum melakukan pemasaran, maka haruslah mengetahui apa saja faktor-faktor yang akan mempengaruhi pemasaran, baik dari lingkungan makro dan maupun lingkungan mikro. Dengan melihat faktor dari lingkungan mikro dan lingkungan makro, pemasaran jasa guru dapat melihat kesempatan dan juga ancaman yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adanya lingkungan pemasaran akan menentukan strategi yang akan dijalankan, karena lingkungan pemasaran ini akan mempengaruhi sukses atau tidaknya kegiatan pemasaran yang akan dijalani nantinya. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bila Anda ingin menjadi seorang guru, jelaskan lingkungan makro dan lingkungan mikro pemasaran Anda. Lalu tujuan masalahnya mengetahui konsep dari lingkungan makro dan mikro dari pemasaran jasa guru. Bab 2, tinjauan literatur. Di dalam tinjauan literatur terdapat konsep lingkungan pemasaran, lingkungan makro pemasaran, dan lingkungan mikro pemasaran. Konsep lingkungan pemasaran sering berubah-ubah. Pemasar akan menggunakan informasi dan penelitian pemasaran untuk menelitinya dan membuat sistem pengamanan untuk merevisi strategi pemasaran pada saat yang tepat. Lingkungan pemasaran terdiri dari pelaku-pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi-transaksi serta hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan sasarannya. Selanjutnya, lingkungan makro pemasaran. Lingkungan makro merupakan kekuatan masyarakat yang secara luas mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Lingkungan makro terdiri dari 4 kekuatan utama. Yang pertama, lingkungan demografi. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Yang ketiga, lingkungan alam. Dan yang keempat adalah lingkungan teknologi. Selanjutnya, lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan mikro merupakan pekerjaan manajemen pemasaran dalam membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai dan kepuasan. Adapun yang termasuk lingkungan mikro diantaranya 1. Pemasok, yang kedua adalah perantara pemasaran, yang ketiga publik atau masyarakat, yang keempat pelanggan, dan yang kelima adalah pesaing. Bab 3, pembahasan. Di dalam pembahasan terdapat lingkungan pemasaran makro sebagai guru dan lingkungan pemasaran mikro sebagai guru. Lingkungan pemasaran makro sebagai guru. Di dalam pembahasan sebelumnya ada 4 kekuatan utama di dalam pemasaran makro. Yang pertama ada lingkungan demografi. Jika menjadi seorang guru, lingkungan demografinya dapat dilihat dari distribusi umur. Contohnya, guru yang lulusan S1 Pendidikan Ekonomi, maka lingkungan demografinya sekolahnya yaitu tingkat SMA. Yang kedua, ada lingkungan ekonomi. Jika menjadi seorang guru, maka lingkungan ekonominya, guru memilih sekolah mana yang pendapatannya sesuai dengan kebutuhan dan kualitas yang dimilikinya. Kemampuan dalam menguasai materi, produknya harus ditonjolkan. Contohnya, seorang guru memilih mengajar di sekolah yang terfavorit karena pendapatan yang didapatnya sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, lingkungan alam. Jika menjadi seorang guru, lingkungan alamnya guru melihat dan menentukan sendiri di mana ia akan mengajar. Apakah yang dekat pegunungan, laut, ataupun yang dekat dengan wilayah yang banyak masyarakatnya. Yang keempat, lingkungan teknologi. Jika menjadi seorang guru,
haruslah menguasai teknologi sebagai nilai jual dan nilai tambah yang pada saat ini sudah berkembang serta teknologinya yang sudah canggih. Contohnya dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti penggunaan media infokus pada saat pembelajaran. Selanjutnya yaitu lingkungan pemasaran mikro sebagai guru, di mana pembahasan sebelumnya lingkungan mikro itu ada pemasok, perantara pemasaran, publik atau masyarakat, pelanggan, dan pesaing. Yang pertama, pemasok. Jika menjadi seorang guru dapat menyediakan bahan ataupun sumber belajar yang diberikan kepada siswa, serta guru dapat memberikan kegiatan ataupun pertanyaan sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi serta ide terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, perantara pemasaran. Jika menjadi seorang guru, perantara pemasarannya adalah media pembelajaran yang dijadikan sebagai perantara dalam mengajar. Contohnya penggunaan infokus. Yang ketiga yaitu publik atau masyarakat. Jika menjadi seorang guru, guru harus sanggup berkomunikasi dengan warga sekolah, baik itu dari kepala sekolah, peserta didik, ataupun staf pendidikan yang memiliki kepentingan pada sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu ada pelanggan. Jika menjadi seorang guru dapat menjaga efektivitas dalam pembelajaran dengan memberikan fasilitas yang berada di dalam kelas dengan sebaik mungkin agar proses belajar mengajar menjadi efektif. Yang kelima, pesaing. Jika menjadi seorang guru mampu meningkatkan mutu ataupun kualitas, semangat dan juga keterampilan dalam diri agar pengetahuan yang dimiliki semakin luas serta dapat bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya. Bab 4, penutup. Dari materi yang sebelumnya kita bahas, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu lingkungan pemasaran ada dua, yaitu ada lingkungan pemasaran makro dan lingkungan pemasaran mikro. Pada lingkungan pemasaran makro, seorang guru itu terdiri dari beberapa kekuatan utama. Yang pertama ada lingkungan demografi, yang kedua lingkungan ekonomi, yang ketiga lingkungan alam, dan yang keempat lingkungan teknologi. Sedangkan pada lingkungan pemasaran mikro, adanya pemasok, perantara pemasaran, publik atau masyarakat, pelanggan, dan juga pesaing. Adapun saran, kita sebagai mahasiswa dapat meneliti dan juga melihat bagaimana lingkungan makro dan lingkungan mikro pemasaran jasa guru sehingga siap menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Demikianlah pembahasan saya mengenai lingkungan makro dan lingkungan mikro pemasaran jasa guru. Semoga dapat bermanfaat baik bagi guru maupun bagi para calon guru, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.